A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 46, 47 dan sebelumnya ayat 44. Ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Hati-hati ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak mau menerima nasihat ya. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu artinya tertanam di dalam hati orang tersebut adanya sifat kesombongan. Ya, kalau orang nggak mau menerima nasihat itu tertanam di dalam hatinya adanya sifat kesombongan. Tanda orang sombong itu batarul haq, tidak mau menerima kepada kebenaran. Diingatkan malah marah-marah, diingatkan malah tersinggung. Nah ini orang-orang sombong ya. Kalau ada yang mengingatkan kita, kita salah, alhamdulillah, berarti ada orang yang sayang kepada kita. Tapi kalau tidak ada yang mengingatkan kepada kita, dikhawatirkan tidak sayang kepada kita. Oleh karenanya, ketika ada yang memberi nasihat, alhamdulillah, dengarkan, jangan ngobrol, jangan berpaling, ya, dengarkan itu nasihat. Karena nasihat itu sangat bermanfaat. Ibarat nasihat itu adalah ibarat air. Nasihat itu ibarat air. Kita ini hidup butuh air. Tanah ini butuh air. Coba tanah kalau tidak terkena air bagaimana? Tandus, garing. Ya, urang melak dina eta tanah mau jadi gara-gara garing kakenaan kuca cai. Itulah gambarannya nasihat ya. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 42 Allah katakan walaqad arsalna ila umamim min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaqad arsalna, dan sungguh benar-benar telah mengutus kami Allah ila umamin, kepada umat-umat min qablika yang ada sebelum kamu, rusulan, kepada para rasul. Bagaimana mereka ketika diutus para rasul kepada mereka umat? Fakadzabuhum, maka mereka mendustakan kepada para rasul. Mereka menganggap para rasul orang-orang yang berdusta ya, tidak mengikuti, tidak menerima atas ajakan para rasul. Akhirnya fa'akhadnahum, maka menyiksa kami Allah kepada mereka bil ba'sa'i, dengan kefakiran, dengan moneter ya, dengan kefakiran, wad-dharra'i, dan kemadaratan, penyakit-penyakit. Apa hikmahnya Allah menurunkan siksaan, menurunkan penyakit ya? Ternyata ini ekonomi turun umpamanya ya, sulit, sengaja oleh Allah, la'allahum yatadarra'un, agar mereka merendahkan diri kepada Allah, yatadallaluna fayu'minun, mereka merendahkan diri, taat kepada Allah, dan mereka beriman kepada Allah. Artinya biar tahu
yang bisa ya menghilangkan kefakiran itu hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan penyakit hanyalah Allah. Agar mereka kembali kepada Allah, beriman kepada Allah. Gitu. Falaula idh ja'ahum basuna tadarra'u, maka kenapa tidak ketika datang kepada mereka siksaan kami, tadarra'u, maka merendahkan diri mereka, artinya mereka beriman kepada Allah. Sudah diturunkan azab oleh Allah, masih saja tidak sadar. Ya, diingatkan oleh Allah, masih saja tidak sadar. Ayo domba, lamun dinasehatan ngagugu moal. Domba tong kadinya eta mah jukut nu batur. Ngagugu moal. Dadom. Jelema ge kitu. Di mana jelema teu ngagugu nyaeta naon? Domba, bahkan leuwih goreng di badan. Da domba mah teu boga akal, jelema mah dibere akal. Teu ngagugu keneh leuwih goreng di badan domba. Jadi di mana urang teu ngagukeun nasihat teh keur jadi naon? Heuh si domba we sugan mah. Si domba leuwih di badan domba we. Di mana urang dinasehatan teu ngagugu teh si domba teh. Ya, si sato lain jelema. Ya, geus dibere akal ku Allah, sudah diberi akal sehat. Akal sehat ini untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini yang tidak baik masih aja diikuti. Nah, ini berarti orang-orang kelasnya kelas domba, ya, kelas kambing, binatang, bukan manusia. Orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Jangan, kakeh we dikeureuy ya. Si domba sugan mah nya gitu. Kambing itu turutnya kalau dipukul sama yang punyanya. Betul tuh? Terus tuh digebuk we tah. Tong kadinya kakarak ngagugu. Urang kayak gitu kadang-kadang dinasehatan hare-hare we. Langsung ku Allah dibere naon ujian, gering we kakarak dirinya gogoakan. Hah? Gusti, tak kakarak ka Gusti ai gering mah. Ai keur cager ka mana atuh? Nah, gitu. Ulah ngadagoan, datangna naon? Siksaan ti Gusti Allah. Allah sudah beri nasihat masih saja ngelawan, ya. Itu. Puasa Ramadan, teu hayang aing. Lapar, waduh hebat. Bere we panyakit ku Allah, kakadak kogorowokan. Bere we panyakit ku Allah. Naon panyakitna? Setruk itu bisa lumpang, itu bisa hudang. Tah kitu tah, ya. Teu sadar keneh wae, leuwih ti domba si urang mah, ya gitu. Domba mah leuheung digebuk, ngagugu, nya. Tong kadinya maneh domba, gebuk we kudu bogana. Ini ieu mah geus ku Allah dibere ancaman, dibere naon dipaparinan siksaan, masih keneh teu sadar keneh leuwih ti badan domba. Walakin qasat qulubum, akan tetapi keras hati-hati mereka, maka tidak lunak itu hati untuk beriman kepada Allah. Annal qaswata nasya'a anha al-kufru. Nah ini bahayanya ya. Bahayanya keras hati itu. Ya, sesungguhnya keras hati timbul dari itu keras hati kekufuran. Akhirnya tidak mau menerima nasihat karena keras hati. Diingatkan, kumaha kuring we. Ulah kitu kumaha kuring. Nah, eta bahaya orang yang seperti itu, ya. Orang-orang yang tidak mau menerima nasihat dikhawatirkan akan terjerumus kepada kekufuran. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan menghiasi mereka apa-apa yang mereka kerjakan dari segala kemaksiatan. Jadi setan itu kerjaannya menghias kepada kemaksiatan. Ketika kita maksiat itu oleh setan yang dibisiki bukan bahayanya maksiat, bukan. Tapi kenikmatannya maksiat. Kamu jangan puasa, kata
setan. Ya, kan Ramadan masih ada tahun depan. Kan bisa dikodok. Itu kata setan. Itu kerjanya setan. Kalau tukang dagang, ya, wah kamu kalau nggak dusta kamu nggak bakal untungnya besar kamu. Itu setan kerjaannya. Kamu kalau nggak nipu, kamu nggak bakal untung. Kamu kalau nggak ngerentenkan, kamu nggak bakal untung. Itu kerjaannya setan. Itu setan kerjaannya setan. Nah itu. Jadi setan itu kerjaannya menghias manusia agar apa? Agar mereka tetap di dalam melakukan maksiat. Itulah kerjaan setan, ya. Terus dihias oleh setan itu, dipoles seakan-akan indah itu maksiat, ya. Seakan-akan menguntungkan itu maksiat, ya. Seakan-akan membahagiakan itu maksiat. Kamu kalau nggak hasud, wah kamu rugi. Jadi orang hasud kamu, kata setan. Itu kerjaan setan tuh. Orang-orang biar hasud, ya. Dengan saudaranya sendiri hasud. Nah, itu kerjaan setan. Setan tidak mengingatkan bahayanya hasud. Setan tidak mengingatkan bahayanya sombong. Setan tidak mengingatkan bahayanya ujub. Setan tidak mengingatkan bahayanya kikir. Setan tidak mengingatkan bahayanya ria. Tapi yang diingatkan oleh setan seakan-akan keuntungannya. Itu kerjaan setan. Wah kamu kalau kamu gak hasud kamu, ya kamu rugi, kamu dirugikan, ya, seolah-olah seperti itu. Setan itu kerjaannya. Maka musuh kita adalah setan. Kalau setan mengajaknya kepada keburukan. Kalau ada ada ke dalam hati kita terlintas untuk hasud, itu ajakan setan. Harewos setan, kudu hasud. Lain kudu dikuku, dilawan kudu nama. Ayo setan teh musuh. Ayo musuh teh rek nyilakakeun. Bila ku rek ngagu ka musuh, rek nyilakakeun. Nah, kuduna kitu. Ya mah lain digugu, ya cilaka atuh. Naudzubillah min. Akhirnya setan ini menghiasi manusia, ya, kemaksiatan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka menetap pada itu kemaksiatan. Apalagi bulan Ramadan, jaga, ya, mulut kita, hati kita, semua jaga dari segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa atau meninggalkan, yakni meninggalkan ma dzukiru, perkara yang diingatkan mereka, dinasihati, hati-hati kamu, jangan seperti itu nanti berbahaya. Masih saja melakukan maksiat. Padahal semua kemaksiatan ini membinasakan, bahayakan. Apalagi maksiat hati itu paling bahaya. Ya, maksiat hati itu lebih berbahaya, ya. Kesombongan, ujub itu sangat berbahaya. Hasad itu berbahaya. Kikir itu penyakit, semua berbahaya. Ketika mereka orang-orang kafir, mereka tidak mau menerima atau meninggalkan nasihat-nasihat yang diingatkan mereka. Dengan itu nasihat, ya, minal ba'sa iwad dharra, ya. Nanti kamu dapat bahaya, kamu bakal mendapatkan siksaan itu. Falam yatta'idu, kemudian mereka tidak menerima nasihat. Fatahna alaihim abwaba kulli syai' minan ni'am. Maka kami Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kenikmatan. Ketika mereka tidak melakukan perintah Allah, ajakan para rasulnya, menetap pada kekufurannya, Allah bukakan segala kenikmatan. Waduh, badannya sehat, hartanya berlimpah ruah, usahanya maju terus, tidak ada surutnya. Waduh, luar biasa. Ketika mereka lupa atas peringatan Allah, maka Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kenikmatan secara tiba-tiba. Paeh we keur kitu teh. Keur teling ka pangeran. Nauzubillah min dzalik.
Anna man khalafa amrallah wa taqa yastadrijullah bin ni'am. Sesungguhnya orang yang menyalahi perintah Allah dan dia melewati batas, ya, melewati batas, yakni dia melakukan maksiat yang sangat besar, maka Allah akan mengistidraj kepada orang tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan, wa yamudduhu bil atayad dunyawiyah, dan Allah akan beri bantuan dengan pemberian-pemberian urusan duniawiyahnya. Ketika dia berdoa langsung kabul doanya. Kabul doa itu berdua rupa, dua macam kabul doa itu. Ada istidraj, ya, ada adalah maunah, pertolongan Allah. Ada orang ahli maksiat tapi kalau dia berdoa saciduh metu saucap nyata, oi ubar maka itu tuh tinggal diusap kuku langsung cager. Hah? Diusap kuku langsung cager, tingali kalakuana tara salat, tara ibadah, gawe na maksiat berarti istidraj. Istidraj. Tapi orang tersebut ahli taat, ahli ibadah, meninggalkan maksiat berarti maunah, pertolongan dari Allah. Jadi jangan tertipu kita, ya. Jangan tertipu oleh orang-orang yang ya itu sajiduh metu saucap nyata. Tinggal we kelakuan anak lamun eta jelema ibadah ka Allah, taat ka Allah, ngalaksanakeun syariat Allah, berarti eta pitulung ti Allah. Tapi lamun eta jelema maksiat ka Allah, doraka ka Allah, ya, melawan perintah Allah, berarti ini adalah istidraj. Fa idza fariha bidzalika, ketika dia gembira dengan itu kenikmatan duniawiyah, waduh, luar biasa, ya. Mobilnya bertambah, sawahnya bertambah, segala kenikmatan dunianya bertambah, tapi amal ibadahnya tidak bertambah, tidak ada nilai ibadahnya. Kana aqibatu amrihi akhdahu akhda azizin muqtadir. Akhirnya urusan orang tersebut mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa sekaligus. Fa idzahum mublisun, ketika mereka mendapatkan adab dari Allah, mereka putus asa dari segala kebaikan. Semua nikmat dunianya tidak bisa menolongnya. Datang we angin puting beliung beak we. Datang we gempa seep, datang we helini hancur, kan gitu. Babari Allah nyiksa hambana sangat mudah, tidak sulit bagi Allah. Jadi jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kenikmatan itu adalah istidraj, ya, pengulur-ngulur dari Allah. Bari doraka anger we dinikmatan ku Allah, eta teh istidraj. Faqad ada bil qamil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dihabiskan akhirnya orang-orang yang zalim, maka segala puji milik Allah yang mengatur seluruh alam. Qul ara'aytum in akhadha sam'akum in akhadallahu sam'akum, katakan oleh engkau kepada mereka, jika, ya, beritahu kepadaku jika Allah mengambil pendengaran kalian, artinya menulikan kalian. Oh, ditorekeun ku Allah. Wa absarakum, Allah mencabut pandangan kalian, nolongkeun ku Allah. Wa khatama ala qulubikum, Allah mengunci hati kalian. Artinya Allah menghilangkan akal sehat kalian dan Allah jadikan kalian seperti binatang yang tidak tahu apa-apa. Man ilahun ghairullahi yatikum bih, siapakah Tuhan yang selain Allah yang bisa mendatangkan itu semua? Sok ayeuna, ya, di mana-mana ditorekeun ku Allah, saha nu bisa, ya, ngabalikeun deui jadi norma deui. Aya nu tiasa salian Allah teu aya, ya. Gampang bagi Allah itu untuk menyiksa hambanya, sangat mudah. Dicabut asana ngadenge jadi teu ngadenge, riweuh teu? Riweuh. Asana ninga jadi lolong, riweuh teu? Riweuh. Asana normal akana jadi gelo, riweuh teu? Salakina riweuh teu?
Boga pamajikan leungit akar riweuh teu. Haduh riweuh. Boga salaki leungit akar riweuh teu. Riweuh jeung eueuh hargaan we. Sok ayeuna aya hargaan di mana eueuh akalan. Beunghar tapi gelo. Hah? Gelo, beunghar tapi gelo, aya hargaan. Moal aya. Siapa yang bisa mengembalikan itu semua? Ya, selain daripada hanya Allah. Itu jangan sombong ya. Kalau ada nasihat dari Allah terima, jangan sombong. Nanti Allah siksa, Allah hukum. Ya. Kalau sudah sakit baru menjerit kepada Allah. Sekarang lagi sehat, kemana saja lupa kepada Allah, tidak mengingat Allah. Ya. Undur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikan oleh engkau bagaimana aku menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kesanku, kemudian mereka berpaling dari itu ayat, maka mereka tidak mau beriman. Insyaallah ya. Ini nikmat dari Allah pendengaran. Ya, siga kumaha lamun torek urang ya Allah riweuh. Teu ngadengikeun sora nu ngeunah. Dan kita tidak mengetahui yang baik, yang tidak baik, tidak mendengar nasihat-nasihat Quran, nasihat hadis. Waduh, ya. Nah, ini kita ini sudah diberi oleh Allah pendengaran norma, masih saja nggak mau dengar, ya. Tidak mau benar nasihat Quran, nasihat hadis, nasihat para ulama. Hati-hati kalau tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, dikhawatirkan dicabut itu nikmat oleh Allah. Tengah denge kan riweuh lamun tengah denge kudu make tulisan we beureun kudu make isyarah riweuh komo lamun teu ningali wah riweuh pisan rek kamar sigit moal lamun teu ningali cacak ningali we geus saroream ka masjid cacak beunta wae geus saroream ka masjid komo lamun teu ningali rek ngaraji gitu lamun teu ningali cacak beunta ge saroream ngaji teh komo lamun teu mangpang mengpeng sok mangpaatkeun ku urang ya mangpaatkeun mangpang mengpeng soca urang beunta ya mata kita masih melihat pendengaran kita normal ayo gunakan dia pakai ibadah amal dan kenikmatan akal yang Allah berikan mangpang mengpeng normal akan atau error coba ya nu ngaji di dia aya nu error teh no error mah ternyata aya teh mau ngaji atuh. Nya urang mah teu error ge geus cara ngaji hese ngaji. Komo diberi error. Diberi teu normal akalna. Ini nikmat sehat akal ini luar biasa ya. Siapa yang bisa mengambil yang bisa mengembalikan itu semua jika semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter cantang tuh. Lamun nya menang dokter sakabeh anu garelo calageur kabeh. Kalau kamu garelo ya itu dah lain menang dokter cager lain menang dokter sanes menang obat ya lamun menang obat beren cager kabeh hakikatnya adalah milik Allah hakikatnya adalah kehendak Allah mangpang mengpeng cepiona normal socana normal akana normal diangge amal soleh perbanyak amal soleh jangan sampai menunggu sudah sulit mendengar sudah sulit melihat sudah sulit berpikir naudzubillah min dzalik qul araitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun ucapkanlah engkau kepada mereka beritahu kepadaku jika datang kepada kalian siksaan Allah pada malam hari atau siang hari ya tidak bisa ya tidak dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim yakni orang-orang kafir mayuhlaku illahum tidak dibinasakan kecuali orang-orang kafir kalau datang musibah kepada orang kafir itu adalah kebinasaan itu adalah siksaan itu adalah kemurkaan Allah. Ketika datangnya musibah kepada orang mukmin itu adalah mendapatkan pahala dan mengangkat derajat ya. Musibah sakit biasa. Orang mukmin sakit, orang kafir sakit. Tapi beda nih. Kalau orang mukmin itu
menjadikan pahala, mengangkat derajat, ya, menjadi penghapus dosa. Tapi orang kafir itu siksaan dari Allah di dunia, belum nanti di akhirat kalau dia matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Orang kafir sakit, orang mukmin juga sakit, cuman beda, ya. Kalau orang kafir datangnya sakit itu siksaan dari Allah. Tapi kalau orang mukmin datangnya musibah tersebut untuk mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya dan menjadikan pahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita semua, hati kita semua, keluarga kita semua dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan segala kebaikan, khususnya di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus tingkatkan nilai-nilai iman kita sekalian, derajat iman kita semakin meningkat, semakin istiqamah di dalam amal soleh zahiran wa batinan. Dan Allah jaga semuanya, hati kita, keluarga kita, seluruh anggota badan kita dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.